Saya Nindya Oktaviani Tangiduk dari Universitas Trinita, Prodi Farmasi, akan membacakan pengertian obat dan kesediaan. Pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Kemudian ada obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Kemudian obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Kemudian obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Kemudian obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam seperti mineral, tumbuhan atau hewan, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Kemudian obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Kemudian penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat. Yang pertama, menurut kegunaan obat, untuk menyembuhkan, untuk mencegah, dan untuk diagnosis. Kemudian menurut cara penggunaan obat, pemakaian dalam, melalui oral, beretikat putih. Kemudian pemakaian luar, melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, rektal, beretikat biru. Kemudian menurut cara kerjanya, lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Kemudian sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Kemudian menurut undang-undang, yang pertama ada narkotik, merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Kemudian psikotropika merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan atau kelakuan orang. Kemudian obat keras adalah semua obat yang mempunyai takaran atau dosis maksimum. Kemudian diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Kemudian semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah tidak membahayakan. Semua sediaan parenteral atau injeksi atau infus intravena. Kemudian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan.
Kemudian obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kemudian menurut sumber obat, obat yang kita gunakan dapat bersumber dari tumbuhan, misalnya digitalis, kina, dan minyak jarak. Kemudian hewan, misalnya minyak ikan, Adeps lanai, dan cera. Kemudian mineral, misalnya iod kali, garam dapur, parafin, dan vaselin. Kemudian sintetis, misalnya kamfer sintetis dan vitamin C. Kemudian mikroba atau fungsi atau jamur, misalnya antibiotik atau penicilin. Menurut bentuk sediaan obat, bentuk sediaan farmasi, yang pertama bentuk padat, serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria. Kemudian bentuk setengah padat seperti salep, krim, pasta serata, gel, atau salep mata. Kemudian bentuk cair atau larutan seperti potio, sirup, eliksir, obat tetes, gagarisma, injeksi, infus intravena. Kemudian bentuk gas, inhalasi, spray. Kemudian menurut proses fisikologis dan biokimia dalam tubuh, yang pertama obat farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. Kemudian, obat kemoterapeutik dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit. Kemudian, obat diagnostik yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis misalnya dari saluran lambung usus dan saluran empedu. Demikian dari saya, terima kasih.